Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran keempat dan kelima. Di sini Bu Vina akan bacain tujuan pelajarannya sebagai berikut. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Selanjutnya, kita baca lagi ya anak-anak ceritanya. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Berikutnya ya anak-anak ibu ya, Bu Vina akan bacakan sebuah cerita, kemudian kamu temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan cerita tersebut dan tuliskan pada diagram berikut. Bersiap-siap ya. Mengunjungi Keraton Surakarta. Paragraf pertama. Keraton Surakarta penting artinya bagi kota Solo. Sebab keraton menjadi ciri khas dan menarik banyak wisatawan untuk datang ke Solo. Silakan Ananda tentukan mana yang menjadi gagasan pokok dan mana yang menjadi gagasan pendukung untuk paragraf pertama tadi yang sudah Ibu Vina bacain. Ya, masukkan dan tuliskan ke dalam tabel. Oke, selanjutnya kita lanjut ke paragraf kedua. Keraton Surakarta dibangun oleh Sinuwun Pakubuwono II pada tahun 1742. Keraton ini dibangun di desa kecil bernama Solo. Karena dibangun keraton di sana, desa kecil ini pun menjadi ramai dan berkembang. Namanya pun diubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Pun orang terlanjur biasa menyebutnya sebagai Solo. Silakan Ananda isi lagi gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf yang kedua, karena kita akan lanjut ke paragraf yang ketiga. Oke, sekarang masuk ke paragraf yang ketiga. Keraton Surakarta menjadi salah satu sumber budaya Jawa. Banyak warisan budaya yang dapat kita lihat di sana. Kita dapat melihat hasil budaya yang berupa benda, misalnya perabot rumah, pakaian, kereta kuda, dan perlengkapan perang. Selain itu, ada juga peraga adat istiadat, tata cara upacara pernikahan di keraton. Nah, itu tadi paragraf terakhir yaitu paragraf ketiga. Silakan Ananda kerjakan di buku latihan temanya, buat tabel seperti yang ada dalam video ini, atau bagi yang udah punya lembar kerja siswa atau LKS bisa langsung diisi dalam LKS-nya. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdiri dari 3 paragraf tersebut. Kamu telah belajar dan berlatih melakukan tari Bengong Jempol dari Aceh. Sekarang, kamu akan menampilkan tari tersebut secara berkelompok. Sebelum Ananda menampilkan
tari bungung jumpa, kamu harus ketahui dulu keterampilan yang diperlukan dalam menari. Keterampilan dalam menari diantaranya yaitu yang pertama adalah keterampilan gerak. Jelas ya anak-anak, karena menari kan memperagakan gerak. Berikutnya, kepekaan musikal. Kepekaan musikal ini maksudnya adalah peka dalam menyelaraskan gerak tubuh dengan musik. Kemudian yang ketiga, mampu menghayati dan mengekspresikan peran. Berikutnya, Ananda diminta mengapresiasi penampilan tari bungung jumpa yang ditampilkan oleh teman-temanmu. Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Atau dengan kata lain, memahami atau menikmati secara menyeluruh terhadap suatu karya seni sehingga dapat memberikan penilaian. Bu Vina contohkan ya untuk apresiasi penampilan tari bungung jumpa. Misalnya ya, kelompok 1. Hal yang sudah dilakukan dengan baik yaitu meragakan gerak dasar tari bungung jumpa dengan benar. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan yaitu kekompakan dalam memeragakan tarian berkelompok. Contoh untuk sarannya, perbanyak latihan secara berkelompok agar semua anggota kelompok dapat melakukan tarian dengan kompak dan selaras. Selanjutnya, ayo menulis. Kamu telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pelajaran sebelumnya ya anak-anak. Sekarang kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Vina contohin tentang keragaman sosial budaya yang ada di Jawa Tengah. Untuk di Jawa Tengah itu ada rumah adatnya, yaitu ada joglo, panggang P, dan tajuk. Kemudian untuk pakaian adat di Jawa Tengah ada kebaya, cawi jangkep, dan surjan. Kemudian tari tradisional Jawa Tengah ada tari gambyong, ada tari bondan payung, dan lain sebagainya. Kemudian untuk suku yang ada di Jawa Tengah, ada beberapa suku yang tinggal di Jawa Tengah, yang mayoritas tentunya suku Jawa, kemudian suku Sunda, dan suku Tionghoa, Madura, Batak, dan lain sebagainya. Lalu bahasa yang digunakan di Jawa Tengah adalah yaitu ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Untuk agamanya, agama yang ada di Jawa Tengah itu meliputi 6 agama seperti agama yang diakui di Indonesia. Ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Peninggalan budaya yang ada di Jawa Tengah ada wayang, kerit, kiran Jepara, kirap apem sewu, dan upacara tedak siten. Keragaman dalam masyarakat akan menjadi sebuah kekayaan, kelebihan, dan kebanggaan ketika setiap masyarakatnya bisa saling menghormati dan saling bertoleransi satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangannya, Bu Vina mohon maaf. Selamat belajar dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Dan semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak ibu. Terima kasih.